Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu lagi melalui media online. Dan hari ini Ustaz mau jelaskan tentang materi kelas 9 semester 1, yaitu masih ada hubungannya dengan materi kelas 8, yaitu tentang mat. Ya, anak-anak sekalian, bagaimana kabar semuanya? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Nah, sekarang coba kita perhatikan di layar. Di situ ini ada peta konsep tentang mat. Di sini ada mat. Yang pertama mat dibagi menjadi dua, ada mat tobi'i, juga ada mat far'i. Tobi'i itu artinya mat asli. Tobi'i itu biasa dipanggil itu atau biasa namanya itu tabiat. Tabiat itu asli sifat dasar manusia itu. Itu tabi'i itu maksudnya tabiat. Aslinya itu apa? Nah, sekarang kita lihat memang di sini masih banyak lagi mat. Ada mat wajib, ada mat jaiz, ada mat silah, tawilah, ada mat badal. Nah, tetapi kita tidak hari ini atau kesempatan ini tidak dijelaskan semuanya, hanya beberapa yang masih ada hubungannya dengan materi kelas 9 semester 1. Yaitu yang pertama, yaitu kita mulai dari yang pertama, mat. Mat itu panjang secara bahasanya, tapi kalau secara istilahnya adalah bacaan yang harus dibaca panjang sesuai dengan ketentuan atau hukum yang berlaku. Terjadinya mat itu ada 3 huruf, yaitu alif, waw, dan ya. Dan macam-macam mat tadi sudah dijelaskan, ada mat tobi'i dan mat far'i. Mat tobi'i atau mat asli yaitu memanjangkan huruf hijaiyah apabila ada huruf alif sesudah fathah, waw mati sesudah domah, dan ia mati sesudah kasro atau fathah tegak. Kasrah tegak dan doma terbalik dibaca 1 alif atau 2 ketukan. Yang pertama mat aris lis sukun. Mat itu secara bahasanya mat itu panjang. Arit itu hubungannya. Arit lis itu hubungan, sukun itu sukun. Artinya kalimat yang dibaca panjang karena ada huruf yang berharakat sukun. Secara bahasanya, yaitu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan 1 huruf hidup pada wakaf atau tempat berhenti. Panjang bacaannya yaitu boleh 2 harokat, 4 harokat atau 6 harokat, dan ini yang lebih utama. Contohnya dibaca al-iqab. Harus dibaca al-iqab. Huruf ba pada awal. Huruf ba pada harokat bi pada huruf ini, huruf ba ini. Nah, karena dia berada di akhir wakaf, maka harus dibaca sukun. Karena di depannya ada alif. Nah, ini namanya mat aris lis sukun. Maka harus dibaca il-iqab, panjangnya di huruf alif dan huruf ba-nya dibaca sukun. Begitu juga contoh yang lain, khalidun, khaliduna. Karena dia berada di akhir wakaf, maka nun sukun tidak perlu disebut. Maka cara membacanya adalah khalidun. Ya, bila tidak diwakafkan, tidak jadi mat aris lis sukun, tetapi mat tabi'i atau mat biasa.
Yang kedua adalah mat badal. Mat artinya panjang. Badal itu artinya ganti. Artinya mat pengganti. Maksudnya apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mat, panjang bacaannya 2 harokat. Seperti mat tabi'i. Contohnya, amanu. Amanu ini hamzah yang berharokat fathah, dibaca panjang 2 alif ini. Itu asal kata dari hamzah yang berharokat sukun. Nah, amanu ini berawal dari amanu. Ada dobel, hamzahnya dobel. Tapi karena dia berada dalam hukum mat badal, maka hamzah yang ini diganti menjadi hamzah yang berharokat mat. Nah, ini namanya badal. Artinya yang satu, yang hamzah yang ini diganti menjadi harokatnya panjang. Itu namanya badal karena diganti. Contohnya, imana, iman. Nah, asalnya adalah tidak ada ya sukun sebenarnya. Tapi seharusnya itu ada imanu, iman. Nah, karena dia ini badal, maka hamzah ini diganti menjadi ya sukun. Tergantung dari huruf sebelumnya. Kalau misalnya huruf sebelumnya itu fathah, maka harus diganti menjadi fathah yang berharokat panjang. Harokatnya harus diganti menjadi panjang. Kalau misalnya huruf sebelumnya ini, misalnya huruf ini adalah dhamma, atau misalnya ula, berarti harus diganti menjadi waw sukun. Tapi kebetulan di sini adalah harokatnya kasro, maka di sini harus diganti menjadi ya sukun. Itu namanya mat badal. Kemudian yang berikut mat iwat. Iwat sama juga. Iwat artinya ganti, yaitu fathatain diganti dengan mat. Jadi mat iwat artinya apabila ada huruf hijaiyah bertanda fathatain pada akhir kalimat yang diwakafkan. Panjang bacaannya itu 2 harokat sama dengan mat tabi'i. Contohnya di situ ada sami'an basiron. Tulisannya begitu. Tapi cara membacanya harus iwat atau diganti. Karena di bagian di atas ini dijelaskan bahwa fathatain diganti menjadi fathah biasa. Maka cara membacanya sami'an basiro. Tidak boleh dibaca ron karena dia iwat. Maka fathatain ini diganti menjadi fathah biasa. Itu namanya iwat. Contoh yang satu lagi, aliman hakiman. Tulisannya hakiman. Tapi harus diiwatkan atau harus digantikan dengan aliman hakima. Harus tidak boleh di fathatain, harus di fathah biasa. Perkecualian apabila ta marbutoh yang bertanda fathatain bila diwakafkan tidak jadi dibaca mat iwat, tetapi harus dibaca menjadi ha. Misalnya rohmah, walaupun tulisannya itu rohmatan, tapi karena dia berada di akhir wakaf, maka hukumnya harus diiwat. Maka rohmah, bacaannya rohmah. Kemudian selanjutnya kita masuk ke mat lazim musakkal hilmi atau mat lazim mutawal. Coba kita lihat. Mat artinya panjang, masih sama dengan yang tadi. Mat itu panjang, lazim itu tetap atau lazim itu pasti. Musakkal itu berat atau tebal. Hilmi itu kalimat. Maka kalau diartikan kalimat yang pasti dibaca panjang dan diberatkan. Jadi coba kita lihat. Contohnya, syaratnya adalah kalimat itu harus berada dalam satu kata dan tidak boleh dipisah. Dan yang kedua syaratnya dia harus ada tasdidnya.
Kalau tidak ada tasdid berarti dia bukan musakkal, tapi dia sudah berubah menjadi muhaffaf. Contohnya adalah waladdallin. Nah, dibaca panjang 6 harokat baru kita masuk kepada huruf yang bertasdid di depannya. Jadi waladdo panjangnya harus ada 6 harokat atau 3 ayun. Baru kita masuk kepada huruf yang berharokat tasdid di depannya. Atau misalnya yang di sebelah. Midro min dabbah. Atau contoh yang lain. Udkhulu fis silmi kaffah. Nah, contohnya begitu. Panjangnya harus ada 6 harokat, terus kemudian kita masuk ke huruf di depannya yang berharokat tasdid. Itu mad lazim musakkal hilmi. Kemudian kita masuk kepada mad lazim muhaffaf hilmi. Masih sama seperti yang tadi, hanya perbedaannya ada di muhaffaf. Mad panjang lazim itu pasti, muhaffaf itu ringan, hilmi adalah kalimat. Berarti kalau digabung maka artinya adalah kalimat yang pasti dibaca panjang dan diringankan. Syaratnya adalah tidak ada tasdid di dalam kalimat itu. Kalau yang tadi musakkal itu ada tasdid, tapi kalau yang ini tidak ada tasdidnya. Nanti sebentar kita jelaskan nanti. Yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf mati, panjang bacaannya menjadi 6 harokat. Contohnya ana. Panjang dulu huruf alifnya karena huruf alifnya adalah mad tabi'i. Mad lazim muhaffaf hilmi hanya ada 2 atau hanya ada 1 kata, yaitu terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 51 dan ada lagi Quran surat Al-An'am ayat 91. Kemudian yang berikut mad lazim harfi. Ya, mad panjang lazim itu pasti, harfi itu huruf. Ya, berarti huruf yang pasti dibaca panjang. Mad panjang lazim itu pasti berarti huruf-hurufnya, yaitu huruf-huruf yang ada pada permulaan surah. Berarti ini mad ini dia berlaku untuk huruf yang biasa diawali di awal surah. Yaitu contohnya nun, qaf, shad, dan itu dibaca ringan. Yasin. Syaratnya tidak ada tasdid. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan bisa digabung menjadi satu. Atau huruf-huruf itu antaranya nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Nah, nanti jangan lupa dihafal. Huruf-huruf mad lazim muhaffaf harfi itu adalah huruf-huruf yang dibaca ringan dan digabungkan menjadi naqasu asalakum. Nah, itu huruf-huruf mad lazim muhaffaf harfi. Contohnya, panjang bacaannya 6 harokat. Qaf, yasin. Nah, ini contohnya. Coba kita lihat, di sini ada mad lazim. Mad lazim ini dibagi 2, yaitu ada mad lazim muhaffaf hilmi dan ada mad lazim muhaffaf harfi. Ada mad lazim musakkal harfi, ada mad lazim muhaffaf harfi. Nah, mad lazim muhaffaf hilmi itu contohnya tadi al-ana. Kalau mad lazim musakkal hilmi, musakkal itu tadi syaratnya adalah harus ada tasdid. Maka di sini contohnya kafah, waladdallin, wassaffat.
Nah, itu mat lazim muhaffaf dan musakkal hilmi. Di sebelah ini di bagian kanan itu ada mat lazim muhaffaf harfi dan ada mat lazim musakkal harfi. Mat lazim muhaffaf atau mat yang pasti dibaca ringan atau huruf yang pasti dibaca ringan, itu huruf-hurufnya itu contoh-contoh di sebelah. 1. Qaf, ingat muhaffaf itu tidak ada tasdid. Di bagian kilmi juga tidak ada tasdid dan di bagian harfi pasti juga tidak boleh ada tasdid. Qaf, Yasin, Hamim, Nun. Nah, mat lazim musakkal harfi. Berarti syaratnya harus ada tasdid. Contohnya alif lam mim. Yang kedua alif lam mim sad. Tosim mim. Ya, itu mat lazim musakkal hilmi, ada mat lazim musakkal harfi, ada mat lazim muhaffaf hilmi dan ada mat lazim muhaffaf harfi. Ya, itu contohnya tadi mat lazim muhaffaf harfi. Kemudian yang selanjutnya ada mat lain. Mat itu panjang, lain itu lunak. Arti kalimat yang dibaca panjang boleh dipanjangkan sesuai kemampuan masing-masing si pembaca. Mat lain yaitu apabila ada waw mati atau ya mati, ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Mat lain ini terjadi apabila diwakafkan. Jika tidak diwakafkan, maka tidak jadi mat lain. Cara membacanya adalah panjangnya 2 harokat sampai 6 harokat. Dan dibacanya lunak. Dan kebiasaannya dia berada di wakaf atau bagi si pembaca yang mau berhenti. Contohnya khauf. Nah, di sini ada huruf waw yang berharokat sukun. Nah, ini dibaca panjang. Kemudian jika wakaf min khaufun, tulisannya khaufun. Tapi kalau dibaca wakaf maka harus khauf, panjangnya 6 harokat. Bisa jadi 6, bisa jadi 4, bisa jadi 2. Tergantung siapa yang punya nafasnya panjang, boleh panjang, boleh pendek. Wa yamna'unal ma'un. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian ada mat sila. Mat itu masih ingat seperti tadi? Mat itu panjang, sila itu hubungan. Yaitu apabila ada ha dhamir atau kata ganti hak didahului oleh huruf yang berharokat hidup, panjang bacaannya yaitu 2 harokat seperti mat tabi'i. Dan ingat mat sila itu dia kata kuncinya cuma 1 huruf saja, yaitu ada di huruf ha dhamir. Tidak boleh ada huruf yang lain. Kalau huruf-huruf yang lain itu ada yang lebih dari 1. Contohnya huruf kolkola, ba, ja, da, to, ko, huruf-huruf nun sukun. Nah, itu banyak. Tapi kalau mat sila itu cuma 1 saja, yaitu ada di huruf ha dhamir. Selain dari itu dia bukan mat sila. Nah, mat sila itu dibagi menjadi 2. Ada mat sila tawila, ada 2 mat sila kasiro. Mat sila tawila. Mat itu panjang, sila itu hubungan, kasiro itu pendek. Berarti panjang menghubungkan yang pendek. Itu kalau secara bahasa. Secara istilahnya, coba dilihat. Apabila ada ha dhamir diganti hak didahului oleh huruf yang berharokat hidup, maka panjang bacaannya yaitu 2 harokat seperti mat tabi'i. Contoh, ingat kata kuncinya di huruf ha dhamir.
Innahu kana tawwaba. Nah, ha domir dibaca 2 harokat. Ha domir harus dibaca dua harokat. Nah, di dalam ha domir itu cuman ada satu tanda bacaan panjang, satu saja. Karena mat, namanya mat berarti panjang. Kasiro itu pendek. Artinya di dalam huruf ha domir itu cuman ada satu tanda bacaan panjang. Nah, lahu ma fis sama. Ya, contoh yang satu lagi. Lahu ma fis sama. Harus dibaca lahu, harus 2 harokat. Atau satu ayun. Tapi apabila ada ha domir yang didahului oleh huruf mati atau disambung dengan huruf yang ada di depannya atau diwakafkan, maka dibaca pendek. Ya, walaupun hurufnya ha domir. Tapi kalau didahului huruf yang berharokat sukun, maka itu dia tidak termasuk dengan mat sila. Karena huruf hanya harus dibaca pendek. Berarti dia bukan mat. Karena mat sesungguhnya itu panjang. Tapi kalau ha domir dibaca pendek, berarti dia bukan mat. Kecuali dalam Quran surah Al-Furqan ayat 69. Tetap dibaca panjang 2 harokat. Walaupun ada huruf sebelumnya itu mati. Contohnya. Ludfihi muhana. Nah, itu boleh. Kemudian kita masuk di mat sila tawila. Sama dengan yang kasiro. Mat sila kasiro. Mat panjang, sila itu masih hubungan dengan tawila berarti panjang. Berarti kalau digabung panjang menghubungkan yang panjang. Kita kembali lagi. Mat sila masih fokusnya di huruf ha domir. Berarti di dalam huruf ha domir harus ada 2 tanda bacaan panjang. Itu namanya mat sila. Mat sila tawila yaitu apabila ada mat sila kasiro bertemu dengan hamzah atau alif, panjang bacaannya 2 harokat sampai dengan 5 harokat. Contohnya, innahu alla bi'idni, innahu adhak. Nah, ha domir ini walaupun cuma tanda bacaan panjangnya 1, tapi dia di depannya itu ada alif. Berarti ada 2 tanda bacaan panjang. Kalau yang contoh yang bagian kiri, innahu itu ada dhamma terbalik, ada dhamma terbalik, terus kemudian di atasnya ada mat tobi. Berarti ini ada 2 tanda bacaan panjang. Intinya ketika ada ha domir yang kalau kita lihat dia tanda bacaan panjangnya cuma 1, berarti itu dia mat sila kasiro. Tapi kalau di dalam ha domir itu ada 2 tanda bacaan panjang, maka dia masuk dalam hukum bacaan mat sila tawila. Ya, baik, cuman itu demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian kita masuk di mat farki. Farki itu dari kata furqon. Furqon itu pembeda. Mat itu panjang, furqon itu pembeda. Mat badal yang diiringi oleh huruf yang bertasdid disebut mat farki. Karena mat ini dapat membedakan antara kalimat tanya atau istifham dengan kalimat berita atau khobar. Panjang bacaannya itu 6 harokat. Yaitu contohnya kul adzakaraini. Ya, contohnya seperti itu. Demikian pemaparan materi tentang hukum bacaan mat. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.